Oke, ini tipe cerita yang bisa jadi buku. Aku lagi pacaran sama cowok yang agak lebih tua dari aku. Aku ditinggal dan diselingkuhin di hubungan terakhirku. Jadi aku berusaha keras supaya yang ini berhasil. Dan setelah setahun pacaran, dia datang padaku dan bilang kalau dia pengen berkeluarga dan punya anak. Masalahnya, saat itu aku baru umur 19. Dan secara logika, aku masih mau beresin kuliah dan traveling. Jadi, dia putusin aku. Tapi itu bukan bagian gila dari ceritanya. Aku patah hati banget. Aku benar-benar mau sama dia. Aku bahkan mulai mikir kalau aku berharap kami punya anak. Lalu, 2 minggu kemudian, aku mulai lihat badanku berubah. Payudaraku membesar, perutku membengkak, bahkan aku merasa ada yang gerak di dalam perutku. Aku telepon ibuku dan aku cerita tentang ini dan ibu yakin 100% aku hamil. Ibu nggak mau aku pulang di liburan itu karena ibu nggak mau lihat aku membuang hidupku. Aku hubungi lagi mantanku, dia juga kaget, tapi aku pikir mungkin kami bakal jadi keluarga beneran. Tapi waktu kami ke dokter, dia jalankan beberapa tes dan ternyata badanku memproduksi hormon kehamilan dan aku mengalami gejala-gejalanya, tapi bayinya nggak ada. Aku mengalami hal yang disebut dokter sebagai kehamilan palsu. Aku berharap bisa tetap sama pacarku dan punya bayi sampai aku membohongi tubuhku kalau aku memang sedang hamil. Kami akhirnya putus karena aku memutuskan kalau aku belum siap. Tapi dengan mengerikan, aku masih bercanda sama teman-temanku kalau aku punya bayi hantu bernama Casper. Oke, jadi ini terjadi di kemah musim panas antara SMP dan SMA. Aku nggak tahu siapapun di sana dan aku lumayan pemalu di tengah orang baru. Suatu malam, cewek-cewek di kabinku lagi main Never Have I Ever. Dan salah satu cewek bilang dia belum pernah melakukan itu. Aku mau mereka anggap aku keren, jadi aku bohong dan bilang aku pernah. Saat itu mereka kayak terkesan dan pengen tahu ceritanya. Tapi aku bilang aku nggak mau bocorin. Aku merasa keren banget. Tapi besok paginya, salah satu cewek mulai tanya aku tentang itu dan tentang cowoknya. Aku berusaha abaikan, tapi dia tetap maksa. Aku takut ketahuan, jadi aku bikin cerita palsu. Aku bikin ini jadi sesuatu yang besar dan luar biasa. Cewek ini terobsesi. Dia bilang karena ceritaku, dia juga mau kehilangan keperawanannya. Aku coba bujuk dia supaya enggak, tapi susah karena dia udah bilang kalau pengalaman aku itu luar biasa. Jadi aku pikir, ini kemah khusus cewek. Gak bakal ada banyak cowok berkeliaran untuk dia bisa melakukan itu. Iya, jadi di malam terakhir kemah, dia bilang ke seluruh kabin kalau dia udah kehilangan keperawanannya sama instruktur panahan yang berusia 17 tahun. Kita nggak percaya padanya. Tapi nantinya kita tahu, ternyata itu benar. Dan dia buktikan itu dengan punya bayi. Dan nantinya aku tahu sendiri. Itu nggak luar biasa dan lebih canggung dari cerita bohonganku. Jadi aku dan pacarku udah bersama selama 2 tahun waktu dia bilang kalau dia dapat kerjaan di Inggris. Kami memutuskan untuk LDR karena kami mencintai satu sama lain dan udah siap untuk menjalani ini. Beberapa bulan terakhir sebelum keberangkatan dia itu gila banget. Kami sangat berani karena kami nggak tahu kapan kami bisa ketemu lagi. Fast forward ke 8 bulan setelah dia pergi, jarak ini berat banget buat kami. Jadi aku memutuskan untuk surprisein dia dengan beli tiket dan terbang ke sana. Itu adalah penerbangan panjang, tapi aku nggak sabar banget. Tapi 4 jam sebelum landing, aku mulai merasa sakit parah. Aku pikir mungkin ini kram mau dapet, tapi aku nggak pernah sakit. Setidaknya nggak sesakit itu. Ada dokter di pesawat, aku teriak waktu dia tanya ke aku, apa mungkin kamu hamil? Itu gila banget pikirku. Aku nggak menyadari gejala apapun. Tapi, percaya atau enggak, bayi kejutanku bakal lahir ke dunia.
Kami hampir landing waktu aku akhirnya melahirkan anakku sambil ditonton banyak orang karena keajaiban ini. Aku harus telepon pacarku untuk menjemput dan mengantarku ke rumah sakit. Dia takut karena dia pikir ada sesuatu yang terjadi. Lalu dia nyetir ke airport hanya pakai baju rumah. Segerombol penumpang lain pada berdiri mengelilingiku, menunggu reaksi bapak dari anakku. Dia buru-buru mencariku di antara orang-orang ini. Udah siap melihat aku terbaring di lantai. Tapi yang dia dengar adalah jeritan bayi laki-lakinya. Aku nggak bisa bilang apapun. Aku cuma bisa angkat bahu dengan canggung karena ini bukan kejutan yang aku rencanakan. Tapi pacarku senang. Dan anak kami, Skylar, nggak akan pernah lupa kalau dia lahir di langit. Mungkin ini bikin beberapa orang gak nyaman, tapi gini ceritaku. Aku selalu pengen punya anak. Semua orang punya mimpi, dan mimpiku adalah punya keluarga besar yang bahagia. Masalahnya, hubunganku selalu gagal. Satu persatu. Umurku 23 dan cowok yang aku pacarin gak mau menikah. Jadi aku pikir bodoh amat, aku mau punya anak sendiri, tapi aku gak tahu gimana caranya. Aku kan gak bisa bikin mereka gitu aja. Disinilah sahabatku yang gay, Michael, masuk dalam ceritaku. Dia agak lebih tua dan pikirannya terbuka, dan jiwanya bebas banget. Kami udah berteman sejak kecil dan dia udah seperti keluargaku. Suatu hari kami mulai ngomongin tentang kehidupan percintaan kami, dan kami dapat solusi terbaik. Kami bisa jadi keluarga, 2 sahabat yang membesarkan anak. Kami bahkan gak perlu melakukan itu. Kami pergi ke klinik dan mereka lakukan itu dengan pengobatan modern. Tapi ini nggak bakal segila itu kalau ceritanya berakhir di sana. Kami udah masuk 9 bulan. Aku mau melahirkan dan kami ke rumah sakit. Dan siapa dokter utama di sana? Pacarku di SMA. Cinta pertamaku adalah dokter yang membantu aku melahirkan anak perempuanku. Harusnya itu berakhir di sana. Tapi setelah beberapa hari, Michael, pacar SMA aku Dave, sama aku lagi bercanda dan ada omongan kalau aku dan Michael nggak pacaran. Aku nggak kepikiran. Tapi setelah sekitar sebulan, Dave mengunjungi kami untuk memeriksa bayinya dan dia mengajakku kencan. Jadi inilah kami, sekitar 2 tahun setelah anakku lahir. Aku dan Dave udah menikah sekarang dan anakku punya 2 ayah dengan cara yang paling nggak terduga. Jadi, pertama, sepertinya penting untuk kamu tahu kalau aku punya sindrom kelelahan kronis. Jadi, aku suka linglung dan jadi lambat. Inilah kenapa cerita putus aku jadi sangat menyedihkan dan lucu secara bersamaan. Aku dan pacarku sudah pacaran sekitar 6 bulan, dan aku pikir kita lumayan bahagia. Kadang kami suka berencana untuk tinggal bareng dan ngomongin pernikahan kita bakal kayak apa. Tapi bulan lalu, dia ngasih tahu aku berita yang sangat tidak terduga. Aku merasa kalau akhir-akhir ini dia sering marah dan mood-moodan. Aku coba tanya dia tentang ini, tapi dia malah makin marah. Lalu, suatu hari, dia terlambat banget untuk pulang. Jadi aku cek kalender Google dia, dan aku lihat dia ada janji ketemu dokter. Jelas aku lumayan takut dan marah karena dia nggak bilang padaku kalau ada yang salah. Ya, sore itu, waktu dia pulang, dia ngasih tahu ke aku. Kami duduk, dan pacarku bilang kalau dia hamil. Aku panik banget. Aku nggak bisa ngomong apapun selama 10 menit. Aku berpikir kalau aku belum siap jadi orang tua, aku masih muda banget loh. Saat itulah aku baru sadar kalau aku pakai implan kontraseptif. Dan aku bilang padanya. Tapi dia melihatku kayak aku ini gila. Akhirnya, aku sadar betapa konyolnya reaksiku. Karena aku perempuan, aku nggak bisa bikin dia hamil. Jelas kami putus, dan aku lumayan sedih. Tapi setidaknya aku dapat cerita lucu untuk aku ceritakan ke orang-orang. Ekspresi orang-orang waktu kamu bilang ke mereka kalau kamu ninggalin perempuan hamil, awalnya kesal dan marah banget, sampai mereka baru sadar kalau itu bukan salahku. Aku mungkin depresi banget kalau aku nggak lihat momen trauma dan patah hatiku sebagai perkembangan karakterku.
Ini cuma cerita latar belakangku. Aku masih nunggu cerita utamanya. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.